Akan membahas topik ketiga di mata kuliah kita, perubahan sosial, yaitu mengenai teori-teori utama atau teori-teori dasar tentang perubahan sosial. Kita akan fokus kepada teori-teori klasik tentang perubahan sosial, dan juga mungkin kita akan ulas sedikit teori-teori modern ya. Sebelum di minggu depan kita akan membahas teori-teori postmodernis tentang perubahan sosial. Nah, hari ini kita akan fokus kepada beberapa teori utama tentang perubahan sosial, baik dari periode klasik dan periode modern ya. Nah, topik ini penting sekali Anda pahami dengan baik, karena ini termasuk nih adalah ide-ide dasar, topik-topik dasar tentang perubahan sosial. Nah, kalau Anda nanti ditanya tentang perubahan sosial, lalu ditanya tentang apa teori-teorinya, nah Anda minimal harus tahu dong ya, teori-teori yang utama dalam perubahan sosial. Ini juga nanti penting buat Anda ketika Anda nanti membuat penelitian. Bagi Anda misalnya S1 buat proposal penelitian, ketika nanti di kerangka pemikiran Anda ditanya, apa kerangka pemikiran penelitian Anda untuk skripsi ini? Nah, misalnya kalau Anda meneliti tentang sebuah perubahan sosial, maka Anda bisa menggunakan salah satu dari teori ini, ya. Oke, sehingga Anda, nah maka ini penting Anda pahami dengan baik, ya. Oke. Mengenai teori-teori utama perubahan sosial. Oke, supaya Anda bisa menangkap uraian saya dengan baik, ya saya akan berbagi screen kepada Anda ya. Oke. Oke, topik ketiga, perubahan sosial, teori klasik dan modern. Kita tidak akan membahas semuanya, saya akan mengulas mungkin beberapa teori utama tentang perubahan sosial dari periode klasik dan modern. Ya. Oke. Secara garis besar, teori-teori klasik dan modern tentang perubahan sosial, saya ingin sampaikan di sini hanya kepada 4 saja ya. Pertama, teori siklus, kedua teori evolusi, kedua teori fungsional, keempat teori revolusioner. Nah, ini adalah teori-teori utama dalam perubahan sosial ya. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, teori siklus. Dalam bahasa Inggris cyclical theory. Teori siklus atau cyclical theory. Nah, ini Anda harus pahami mengenai ide dasar dari teori ini. Nah, teori siklus memiliki ide-ide dasar tentang perubahan sosial. Yang pertama, dalam pandangan teori siklus, perubahan itu bersifat unilinear. Unilinear itu berjalan lurus searah dari A sampai Z, misalnya itu namanya unilinear ya. Jadi dalam pandangan teori siklus, perubahan itu bersifat unilinear. Berjalan dari A ke Z. Nah, A, B, C sampai ke Z. Nah, kalau diumpamakan seperti alfabet ya. Jadi dari suatu titik ke titik selanjutnya secara linier, sejajar berurutan. Nah, dalam pandangan teori siklus, perubahan sosial itu seperti manusia. Manusia itu kan lahir, kemudian tadi disebutkan juga oleh, kalau tidak salah oleh Umar ya, betul itu perumpamaannya. Dalam pandangan teori siklus, perubahan itu seperti individu, seperti orang, manusia. Manusia itu kan pertama lahir, kemudian mengalami berkembang, kan? Kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian mati. Oke, nah itu namanya unilinear kan? Nah, hidup kita, nah perubahan masyarakat dalam pandangan teori siklus itu seperti itu. Nah, masyarakat dan civilization, masyarakat dan peradaban yang ada itu dari dulu dunia sampai sekarang ini, nah mereka tuh berubah mengikuti pola siklus seperti itu. Jadi masyarakat dan peradaban semenjak dulu itu, masyarakat itu mengalami siklus seperti ini. Nah, kalau manusia itu lahir, lalu dewasa, lalu tua, lalu meninggal. Nah, begitu juga masyarakat dan peradaban. Masyarakat dan peradaban itu lahir atau bangkit, kemudian mengalami kemajuan, puncaknya,
lalu decline, menurun, lalu fall, mengalami kejatuhan. Nah, sama seperti di manusia kan, lahir, berkembang, tumbuh tua, meninggal. Masyarakat juga begitu. Masyarakat itu tumbuh atau peradaban itu tumbuh, bangkit yang lalu mengalami kemajuan, lalu mengalami penurunan, lalu mengalami kematian atau kemunduran masyarakat itu. Nah, siklus ini selalu terulang, and the cycle begins again. Nah, karena bersifat siklus itu berulang terus. Jadi kalau sebuah masyarakat muncul, atau peradaban muncul, lalu maju, lalu mundur, lalu musnah, itu nanti akan muncul lagi suatu saat. Muncul lagi, berkembang lagi, maju lagi, mundur lagi, lalu berakhir lagi. Ini yang disebut dengan teori perubahan, teori siklus, cyclical theories. Nah, jadi suatu saat misalnya sebuah peradaban itu mati, nanti suatu saat akan hidup lagi. Nah, dalam pandangan ini. Nah, dan mungkin hidupnya dengan bentuk yang berbeda atau di tempat lain yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah dengan teori siklus perubahan sosial. Nah, pendukung teori teori perubahan sosial, teori siklus ini, misalnya ada Oswald Spengler dalam bukunya Decline of the West, dan juga Arnold Toynbee, sejarawan A Study of History. Nah, dalam pandangan teori siklus ini, terutama yang dua orang ini, setiap masyarakat itu sudah dipunya ketentuan siklusnya. Ya. Masyarakat itu lahir, perubahan sosial yang pertamanya adalah lahir, tahap yang kedua adalah tumbuh, lalu mengalami kematangan atau keutamaan, keunggulan yang luar biasa, lalu mundur, lalu mengalami kematiannya. Nah, itu adalah siklus dari sebuah masyarakat. Nah, setelah masyarakat melalui fase-fase yang tadi itu, mereka akan kembali ke awal lagi. Ya, ini yang disebut dengan teori siklus perubahan sosial. Oke. Nah, itu ide dasar dari teori siklus perubahan sosial, Anda pahami, yang disebut dengan teori perubahan sosial, teori siklus. Nah, yang kedua adalah teori evolusi. Nah, evolusi atau evolutionary theory, ya. Nah, ide dasar atau pokok-pokok pikiran dari teori perubahan sosial dalam pandangan teori evolusi adalah, nah, dalam pandangan ini juga sama mengikuti pandangan bahwa perubahan itu bersifat linier, ya, gitu kan, seperti itu. Dalam pandangan teori evolusi, perubahan itu tidak bisa dihindarkan. Perubahan itu bersifat natural, alamiah. Jadi sebuah perubahan dalam sebuah masyarakat itu adalah bersifat natural, alamiah, dan tidak bisa dihindarkan. Nah, kita sebagai manusia itu tidak bisa melawan perubahan. Maka betapapun kita berupaya untuk mencegah perubahan, maka perubahan akhirnya akan datang juga kepada kita. Karena memang sifatnya karakter perubahan dalam masalah seperti itu. Inevitable, tidak terhindarkan, dan bersifat natural. Nah, yang kedua, dalam pandangan teori evolusi, perubahan sosial bersifat gradual. Nah, yang tidak terhindarkan tadi dan natural tadi, pada pelaksanaannya bersifat gradual. Gradual itu adalah pelan-pelan. Tidak mendadak, tidak drastis, tidak dramatis, tapi pelan-pelan perubahannya, gitu kan. Maka tadi ada tahap-tahap tuh, kan tadi kan, ada tahap yang disebutkan tadi. Selain gradual juga continuous, berlangsung terus-menerus. Jadi dari tahap A, B, C, D, dan seterusnya, kan? Gradual, lambat laun, tapi juga berlanjut terus. Nah, sequential artinya mengikuti tahap-tahapan yang terstruktur, A, B, C itu sequential. In certain stages, melewati tahap-tahapan tertentu. Tahap A, tahap B, tahap C, dan sebagainya, gitu kan? Kalau contoh tadi adalah tahap lahir, tahap berkembang, tahap maju, puncak, tahap menurun, tahap kematian. Nah, itu namanya stages, tahap-tahap. Nah, yang selanjutnya dalam pandangan teori evolusi, perubahan itu bersifat progresif. Artinya progresif itu setiap tahap yang ada itu lebih tinggi tahapnya dari tahap yang sebelumnya. Jadi, katakanlah tahap itu ada A, B, C, D misalnya.
Maka tahap A dimulai, maka tahap B ini tingkatannya lebih tinggi daripada yang A. Ya, C juga, kalau sudah masuk ke tahap ke C, maka C ini tahapnya lebih progresif, lebih maju daripada yang B. D juga dan sebagainya itu progresif. Gitu. Oke. Nah, seperti dalam masyarakat kita sekarang ini, kemajuan yang dialami oleh masyarakat modern ini, contohnya tadi di masyarakat yang tradisional kan, kepada masyarakat yang modern itu tahapnya progresif. Jadi perubahannya sangat progresif. Dipandang bahwa tahap modern ini lebih bagus, lebih tinggi daripada tahapan tradisional. Atau masyarakat kota lebih tinggi tahapannya dari segi tahap masyarakat rural atau masyarakat pedesaan. Oke. Nah, ide dasar selanjutnya dari teori evolusi tentang perubahan sosial adalah perubahan sosial itu non-reversible. Nah, gitu kan. Nah, ini yang membedakan dari tahap yang pertama tadi tentang teori siklus. Kalau teori siklus menganggap perubahan itu bisa balik lagi ke awal, ya ke titik A, kalau sudah ke Z, lagi ke A. Nah, dalam pandangan teori evolusi, tidak bisa balik lagi ke A. Nah, ini para pendukung teori ini berpendapat bahwa perubahan sosial itu berlangsung dari tahap A, B, C, D, selanjutnya tidak pernah balik lagi ke awal. Masyarakat itu selalu mengalami perubahan dan tidak pernah bisa kembali ke awal. Tidak pernah bisa misalnya perubahan suatu saat kita kembali lagi ke perubahan A, itu tidak bisa. Karena tidak mungkin bisa kembali ke A karena sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan. Maka dalam pandangan teori evolusi, perubahan itu tidak bisa diulang pada saat yang sama, pada stage, pada level yang sama, pada tahap yang sama. Nah, perubahan yang tadi itu berubah dari simple, sederhana kepada yang kompleks. Nah, seperti tadi itu persis seperti yang tadi yang progresif tadi. Pada A mungkin sangat simpel, pada B menjadi B, C, D, E, F sampai Z itu bersifat sangat simpel, sangat progresif, sangat kompleks. Nah, dari yang homogen, perubahannya A itu masih homogen, ketika B, C, D menjadi heterogen masyarakatnya. Jadi kalau masyarakat itu berubah dari masyarakat desa itu kan masih homogen kan? Ketika menjadi masyarakat kota sudah menjadi heterogen. Masyarakat desa itu simpel, ketika menjadi masyarakat kota menjadi kompleks. Nah, itu. Nah, ketika dalam pandangan ini, ketika masyarakat sudah menjadi sebuah kota, itu tidak bisa menjadi desa lagi. Dalam ini harus terus dia semakin kota dan sebagainya. Nah, dengan demikian, all societies pass through same stages of development. Nah, dalam pandangan teori evolusi, maka semua masyarakat itu akan mengalami tahap-tahap yang sama tadi. Tadi kan, seperti tadi. Dari pedesaan akan ke kota, dari kompleks dari sederhana ke kompleks, dari homogen menjadi heterogen, dari masyarakat yang kalau dari mengikuti tadi pola seperti manusia, dari lahir, berkembang, puncak, turun, meninggal dan seperti itu terus sampai itu. Nah, itu tahap-tahapan dalam pandangan teori evolusi. Nah, dalam teori evolusi itu dalam masyarakat itu selalu mengalami perubahan yang progresif. Nah, mari kita lihat orang-orangnya. Tadi Anda menyebut tokoh-tokoh dalam teori perubahan sosial. Saya ingin menyebut misalnya ini yang disebut dengan tokoh klasik perubahan sosial, sekaligus juga adalah pendiri sosiologi, yaitu Auguste Comte. Dibacanya Comte ya. Nah, Auguste Comte, ya kan? Nah, dalam pandangan Comte, dia orang Prancis, masyarakat itu seperti organisme biologis. Nah, tadi kan mirip tadi seperti ungkapan mengenai sebagaimana seperti manusia. Nah, jadi kalau seperti biologis berarti ada mengalami punya organ, punya fungsi dan masing-masing. Nah, contohnya dalam Comte berpendapat bahwa masyarakat itu perubahan dari masyarakat yang statika sosial statik, struktur sosial, menjadi masyarakat yang sosial dynamic, dinamika sosial, fungsi struktur. Nah, gitu kan. Jadi masyarakat itu punya sisi yang dinamik, sisi yang statis, fungsi struktur yang tidak berubah, tapi juga punya sisi yang dinamis, yaitu fungsi struktur itu. Nah, mungkin struktur masyarakatnya tidak berubah, tapi fungsinya bisa berubah. Nah, itu. Nah, di dalam pandangan Comte ada terjadi perubahan sosial. Nah, lebih jelas lagi dalam teori dia mengenai law of three stages, hukum 3 perubahan. Hukum 3 tahap perubahan perkembangan manusia atau masyarakat. Pertama, dalam pandangan dia, dalam pandangan Comte itu masyarakat bergerak dari masyarakat yang teologis
maju ke metafisis, lalu berakhir kepada positivistik. Masyarakat teologis adalah masyarakat yang tradisional, yang dimana semua urusan dipahami dan dijelaskan secara teologis berdasarkan kepercayaan terhadap Tuhan, terhadap kepada makhluk-makhluk gaib dan sebagainya, gitu kan? Ini di masyarakat tradisional. Lalu masuk ke mulai kemampuan melihat yang lebih bagus daripada yang teologis, ya tahap metafisis. Mereka mungkin berupaya untuk menjelaskan aspek-aspek masalah dunia ini secara metafisis, tapi sedikit lebih maju, tidak terfokus kepada hal yang gaib. Yang terakhir, perubahan masyarakat itu akan baik kepada masyarakat positivistik, di mana masyarakat tetap mampu menjelaskan dan mengatasi persoalannya dengan secara positif. Positif itu apa maksudnya? Berdasarkan sains, berdasarkan empiris, berdasarkan pertimbangan rasio dan sebagainya. Yang positif itu adalah yang bersifat rasio, bersifat saintifik, bersifat empirik. Nah, segala sesuatu didasarkan secara saintifik ilmiah. Itu namanya positivistik. Sudah positif. Nah, gitu. Kita dengar ya. Nah, tokoh lainnya dari teori evolusi adalah teori perubahan sosial, teori evolusi dalam perubahan sosial adalah Herbert Spencer. Nah, dalam pandangan dia sama tuh tadi seperti itu, karena mereka adalah masih terpengaruh oleh paham ilmu alam, walaupun dia salah satu tokoh pendiri ilmu sosial, mereka masih mendasarkan idenya kepada masyarakat seperti organisme biologis, seperti makhluk hidup. Nah, dalam pandangan Spencer misalnya terjadi perubahan itu dari masyarakat yang sederhana, masyarakat tradisional, lalu menjadi masyarakat yang seragam, lalu jadi dari masyarakat yang sedikit, gitu kan? Masyarakat yang homogen itu sederhana, seragam, sedikit. Dengan seperti Anda kalau tinggal di kampung Anda, pasti kan sederhana hidupnya, seragam, gitu kan? Sedikit penduduknya. Kemudian mengalami perubahan menjadi masyarakat yang heterogen, jadi hidup mereka semakin kompleks, orangnya semakin beragam dari berbagai suku, dari berbagai ide dan sebagainya, juga orangnya semakin banyak dari segi jumlah. Nah, ini adalah perubahan dari masyarakat homogen ke masyarakat heterogen dalam pandangan teori evolusi Herbert Spencer. Nah, begitu juga dalam tokoh lainnya yang mendukung teori evolusi dalam perubahan sosial adalah Max Weber. Nah, misalnya dia mengungkapkan teori tentang teori rasionalitas dari tradisional, rasionalitas yang berkembang di kalangan orang-orang tradisional, lalu afektif, value oriented, instrumental. Nah, kemudian yang terkenal adalah teori otoritasnya Weber. Misalnya dia mengatakan wewenang itu atau otoritas itu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Nah, dalam masyarakat tradisional, otoritas itu, wewenang itu diperoleh dari turun-temurun. Ya, misalnya seseorang menjadi raja karena bapaknya raja, diwariskan ketika bapaknya meninggal. Ya, begitu juga kalau Anda menjadi misalnya di Arab Saudi kan, tuh masih kerajaan kan, asal Muhammad bin Salman akan menjadi raja karena dia akan diwarisi oleh bapaknya itu kan bin Salman. Itu biasanya di negara-negara yang masih monarki. Nah, begitu juga dalam masyarakat kita, misalnya seseorang menjadi kuncen karena memang bapaknya dulu kuncen. Nah, seperti itu. Anda akan menjadi kepala suku karena memang bapak Anda adalah kepala suku sebelumnya. Kemudian otoritas yang berdasarkan karena karisma. Ini tidak diturunkan, tidak dibahas, tapi karena memang kemampuan individu Anda, tapi bersifat supernatural. Kalau Anda punya kekuatan supranatural, misalnya karena Anda misalnya jago debus, misalnya Anda punya ilmu-ilmu yang non fisik, Anda lalu dianggap orang punya kemampuan sehingga mereka memberi Anda otoritas. Yang terakhir, ketika masyarakat semakin modern, otoritas itu bersifat legal rasional, tidak lagi bersifat tradisional dan karisma, tapi ditunggu oleh hukum yang berlaku di masyarakat itu. Nah, ini kembali tadi ke pertanyaan Anda mengenai Weber tentang kapitalisme dan agama, ya. Nah, dalam pandangan dia bahwa tadi kapitalisme itu tumbuh karena memang ada perubahan dalam masyarakat Eropa Barat ketika itu, khususnya Jerman, dari sistem ekonomi yang feodalistik kepada ekonomi yang kapitalistik. Nah, yang menarik adalah pertumbuhan kapitalisme itu disebabkan karena ide-ide keagamaan orang Protestan. Ada etika Protestan mengajarkan orang-orang Protestan untuk hidup hemat,
mengakumulasi kekayaan sebagai bukti bahwa Tuhan sudah memilihnya. Oke. Oke. Nah, ada juga nih ada varian baru dari teori evolusi mengenai perubahan sosial ini. Nah, Karl Marx sebenarnya dia juga sebenarnya masih menganggap bahwa perubahan masyarakat itu bersifat evolusi. Ya. Tapi ada bedanya dia nanti, yaitu kan malah ada tambah dia mengenai dalam pandangan dia masyarakat itu memang berubah secara gradual, secara evolusi, tetapi juga dia melihat sisi penting dari masyarakat bahwa masyarakat tidak selamanya masyarakat itu adalah diam gitu kan, tidak selamanya masyarakat itu selalu ada dalam ketenangan dan kedamaian, itu justru sebenarnya masyarakat itu selalu dalam kondisi konflik ya. Nah ini buktinya apa? Dalam pandangan Karl Marx juga, masyarakat itu berubah secara gradual, secara evolusi dari masyarakat yang primitif ke komunal, feodal, borjuis, kapitalis, komunis. Nah, dia akan berakhir dalam pandangan Marx itu puncak perubahan masyarakat itu pada fase atau stage komunisme, di mana masyarakat tidak lagi mengenal kelas sosial ya. Nah, yang unik dalam pandangan Marx yang mengkritik fungsionalisme adalah masyarakat itu tidak selamanya damai. Justru ada ketegangan antar kelas. Konflik itu terjadi antar kelas dan inilah yang menjadi dasar terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, di dalam pandangan Marx, perubahan sosial terjadi karena ada konflik di dalam masyarakat. Konflik itulah yang mendorong konflik antar kelas, maksudnya antara kelas bekerja dan kelas pemodal, antara borjuis melawan proletar, dan kelompok-kelompok lainnya dalam masyarakat merupakan motor penggerak terjadi perubahan dalam masyarakat. Jadi konflik ini justru dalam pandangan Marx itu positif, akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Anda teori yang ketiga tentang perubahan sosial, yaitu teori fungsionalisme. Nah, teori fungsionalisme adalah kita sebut di sini kategorikan teori modern ya. Kalau yang dulu kan teori klasik sebelum abad ke-20. Fungsionalisme muncul pada abad 20, yang tokoh besarnya adalah Talcott Parsons ya. Yang menarik adalah para pendukung fungsionalisme justru memberikan reaksi atau kritik terhadap teori evolusi terhadap gerakan perubahan sosial. Seperti tadi dijelaskan tadi, teori tentang evolusi. Nah, para pendukung atau para sosiolog yang dipengaruhi oleh teori fungsionalisme struktural, justru mereka tidak setuju dengan pandangan para pendukung teori evolusi tadi. Nah, maka muncullah reaksi dan kritikan dari kelompok fungsionalisme terhadap teori-teori perubahan tadi, dimulai pada awal abad 20. Nah, yang terkenal mungkin Talcott Parsons ya. Nah, dalam pandangan teori fungsionalisme tentang perubahan sosial, dalam pandangan mereka tidak ada perubahan sebenarnya dalam masyarakat itu. Yang ada adalah adjustment, penyesuaian atau adaptasi to restore stability atau equilibrium. Yang ada adalah sebenarnya bukan perubahan sosial, tapi adalah adjustment, penyesuaian atau adaptasi untuk mengembalikan stabilitas sosial atau keseimbangan atau equilibrium dalam masyarakat. Nah, ide dasarnya seperti Anda sudah tahu dalam pandangan fungsionalisme, mereka melihat masyarakat itu berfungsi seperti tubuh juga, seperti organisme. Masing-masing organ punya fungsi yang sama dan selamanya masyarakat berada dalam keseimbangan. Bila setiap organ bisa setiap struktur berfungsi dengan baik. Maka dalam fungsionalisme mereka pandangannya adalah masyarakat itu selalu damai, equilibrium, tenang, seimbang gitu kan. Bila terjadi ketidakseimbangan itu, nah itu bukan yang harus dilakukan adalah penyesuaian yang berubah tadi. Bila ada satu sisi satu struktur yang berubah, maka yang diperlukan adalah penyesuaian terhadap perubahan itu oleh bagian-bagian yang lain, tapi bukan perubahan sosial, hanya penyesuaian. Nah, karena mereka menganggap masyarakat itu harus tetap seimbang, tidak boleh ada perubahan sosial. Yang adalah maka yang mereka sebut ketika ada suatu perubahan itu, mereka tersebut perubahan, tapi tidak disebut perubahan sosial, tapi adjustment.
penyesuaian, adaptasi terhadap perubahan yang ada untuk kembali menyeimbangkan keseimbangan dalam masyarakat. Maka menurut teori fungsionalisme, perubahan sosial itu kalau disebut oleh orang lain itu perubahan sosial, maka mereka menyebutnya moving equilibrium. Jadi keseimbangan yang bergerak saja yang berubah. Moving itu bergerak, equilibrium itu keseimbangan yang bergerak. Bukan perubahan sosial. Nah, karena mereka sudah semestinya masyarakat itu adalah mengalami keseimbangan. Kalaupun ada sesuatu terjadi yang hanya diperlukan bukan perubahan tapi penyesuaian terhadap perubahan itu. Nah, ini adalah pemikiran dari kelompok-kelompok fungsionalis ya terhadap perubahan sosial. Nah, yang keempat, revolusi sosial atau social revolution. Nah, pada teori ini berpendapat bahwa mencoba untuk melihat bahwa perubahan sosial itu tidak gradual. Kalau evolusi dan cyclical jelas tuh, apalagi yang fungsionalisme melihat perubahan itu bersifat gradual, bertahap. Ya, continuous tapi bertahap, terus-menerus tapi bertahap. Nah, dalam pandangan ini mereka melihat bahwa perubahan masyarakat itu bisa saja terjadi secara revolusi. Ya, suatu saat perubahan itu bisa terjadi secara revolusi. Mungkin secara umum masyarakat perubahan sosial bersifat gradual dan continuous dan tidak terhindarkan, tapi pada suatu waktu perubahan itu bisa terjadi secara revolusioner atau drastis. Nah, apa yang disebut dengan revolusi? Nah, ini saya menggunakan pendapat kepada Anda. Menurut Tedesco, bahwa yang disebut dengan revolusi adalah combination of thoroughgoing structural transformation on and massive class upheavals. Yang dimaksud dengan revolusi adalah kombinasi dari transformasi sosial secara keseluruhan dan juga perubahan kelas sosial secara masif. Jadi yang disebut dengan revolusi itu adalah kombinasi transformasi sosial. Kombinasi antara perubahan struktur sosial dan pergantian kelas-kelas sosial yang masif. Nah, ini yang disebut dengan revolusi. Kalau ada transformasi sosial yang menyeluruh dalam masyarakat, yang lalu digabungkan dengan terjadinya perubahan dalam kelas sosial, inilah yang disebut dengan revolusi. Nah, saya juga ingin mengutip definisi oleh Samuel Huntington. Jadi yang disebut dengan revolusi adalah is a rapid, fundamental, and violent domestic change in the dominant values and myth of society, in its political institution, social structure, leadership, and government activities and policies. Jadi dalam pandangan Huntington yang disebut dengan revolusi adalah perubahan domestik yang terjadi dalam sebuah masyarakat yang terjadi secara cepat, fundamental, dan violent, artinya kekerasan, terjadi secara kekerasan. Terjadinya itu pada nilai-nilai masyarakat, ya, terjadi pada lembaga-lembaga politik, terjadi pada struktur sosial, pada kepemimpinan, kepada pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Nah, ini sebenarnya ini lebih detail dari definisi yang tadi Skocpol tadi. Kalau Huntington perubahan memang terjadi perubahan yang cepat, yang fundamental, kemudian juga diiringi oleh kekerasan. Perubahan itu terjadi pada nilai-nilai yang dipahami oleh masyarakat, pada lembaga sosial, lembaga politik, struktur sosial, pemerintahan, kepemimpinan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke. Nah, ini disebut dengan social revolution, revolusi sosial. Nah, ini berarti berbeda dengan yang tadi evolusi, berarti perubahan revolusi itu drastis, rapid, dan bersifat fundamental pada struktur masyarakat. Nah, kalau saya ingin mengutip juga Vladimir Lenin yang mendefinisikan revolusi sebagai the festival of the oppressed, who act as creator of a new social order. Jadi dalam pandangan Lenin, Anda tahu kan Lenin ya. Nah, yang disebut dengan revolusi adalah sebenarnya pesta orang-orang yang tertindas. Bayangkan, the festival of the oppressed, festival atau pesta pora orang-orang yang tertindas, yang mereka bertindak sebagai pencipta tatanan sosial baru. Oke.
Tentu di sini ada penekanan pada the oppressed, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang mengalami yang terpinggirkan sebelumnya, mengalami penyiksaan sebelumnya, mereka bangkit melakukan revolusi sosial, dan sekarang mereka masuk kepada satu tahap meraih suasana gemilang pestanya itu, dan mereka lah yang menciptakan tatanan sosial baru. Ini yang disebut dengan revolusi sosial. Ya. Saya ingin mengutip tulisannya Cirune tentang social revolution mengenai penyebabnya, pola dan fasenya. Nah, dalam pandangan dia, perubahan sosial yang bersifat revolusioner itu dipicu oleh dua faktor, yaitu domestic and external factors trigger social revolution. Jadi dalam pandangan, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang penyebab revolusi sosial dipengaruhi oleh dua faktor, faktor internal atau domestik dalam sebuah masyarakatnya. Nah, dinamika dalam sebuah masyarakat yang bersifat internal, atau faktor-faktor yang bersifat eksternal berasal dari luar dari masyarakat itu. Ya. Tetapi sebenarnya ada 3 faktor penting yang mendorong terjadinya revolusi sosial. Yang pertama, economic development. Nah, kalau ekonomi yang lemah perkembangannya, tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, pemimpinnya yang korup, dimakan oleh orang-orang tertentu saja, ini menjadi faktor terjadinya revolusi sosial. Ketika ekonomi hancur, tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat, para pejabatnya korupsi, pemerintahan korupsi, dan sebagainya, penyelewengan terhadap kekayaan negara, maka ini menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya revolusi sosial. Yang kedua adalah regime type, pemerintahan, tipe pemerintah. Misalnya pemerintah yang mana? Yang otoriter, pemerintah yang opresor, pemerintah yang tidak demokratis. Nah, ini akan memicu pemerintahan seperti ini akan menjadi salah satu faktor kedua terjadi revolusi sosial. Oke. Nah, ketiga, state ineffectiveness, yaitu ketidakefektifan negara. Maksudnya pemimpinnya tidak mampu mengelola negara dengan baik. Bisa saja negaranya kaya secara ekonomi, secara hasil alam misalnya, tapi karena pemimpinnya buruk, leadership-nya buruk, mereka tidak bekerja dengan baik, sehingga ini akan memicu munculnya revolusi sosial di sebuah negara. Dan sekarang banyak buktinya, jadi ada 3 faktor ekonomi perubahan sosial bersifat revolusioner, ekonomi yang tidak benar, pemerintah rezim yang tidak benar, dan negara yang lemah, tidak mampu. Nah, oke, ini adalah 3 faktor utama penyebab perubahan sosial yang bersifat revolusioner. Juga bisa saya jelaskan, revolusi sosial ini terbagi kepada 2, ada yang spontan, tapi juga ada revolusi yang bersifat terencana, plan. Okay? Nah, mungkin kita lihat dalam banyak kasus negara akhir-akhir ini, atau sejak dulu, kita melihat ada revolusi di sebuah negara, tapi bisa kita bagi kepada 2 jenis. Satu, revolusi yang bersifat adalah spontan, yang kedua bersifat direncanakan. Okay? Contohnya apa? Nah, saya ingin contoh kepada Anda. Contoh revolusi yang spontan, revolusi Prancis. Berhasil apa enggak? Ya, berhasil. Nah, yang menarik adalah tidak semua revolusi itu berhasil. Ya, Anda mungkin sering dengar revolusi banyak sering memakan anaknya. Maksudnya revolusi itu membunuh anak bangsa sendiri. Itu bisa berhasil atau tidak. Bayangkan kalau sudah banyak rakyat yang mati, tidak berhasil revolusinya, kembali lagi orang otoriter. Nah, kasihan kan? Apa yang terjadi? Nanti contohnya apa? Oke. Rusia, revolusi dengan tidak dukungan militer, berhasil tidak berhasil di Rusia. Cina, revolusi yang pertama ya 1911 berhasil spontannya. Ethiopia juga, kemudian di Eropa Timur 89 terjadi revolusi melawan kapitalisme, komunisme, berhasil terjadi revolusi di sana. Mereka semua sekarang menjadi kapitalis semua, ya, sebelumnya adalah komunis. Berhasil? Yes, berhasil. Di Egypt, di Tunisia berhasil revolusi pada tahun 2011, tapi sebenarnya ini tidak terlalu berhasil dalam pandangan saya, karena sekarang mereka kembali menjadi negara otoriter, Mesir itu, dipimpin oleh militer. Contoh yang kedua adalah teori revolusi sosial yang direncanakan. Meksiko pada 1910 berhasil, ya. Nah, Cina revolusi yang kedua, revolusi kebudayaan, itu berhasil juga. Nah, sekarang ini kita
Kalau kita melihat sekarang Cina berhasil, karena itu mereka mengalami revolusi Cina pada 1949 sampai sekarang ya. Tidak cepat perubahan keberhasilannya, perlu waktu hampir sama dengan negara kita, mungkin sekitar 70 tahun baru mereka mengalami peningkatan ekonomi seperti sekarang ini. Bolivia juga revolusinya berhasil, Kuba juga berhasil, sekarang masih komunis ya, Kuba. Guatemala juga berhasil, Kamboja, sayang di Guatemala gagal, di Kamboja berhasil revolusinya, Nicaragua berhasil, di Grenada juga berhasil, di Venezuela tidak berhasil, di Kolombia tidak, di Peru, El Salvador juga tidak berhasil. Oke? Itu tadi beberapa penjelasan tentang beberapa teori-teori pokok tentang perubahan sosial ya. Ada 4 tuh ya. Yang setidaknya Anda tahu yang 4 tadi ya. Teori siklus tentang perubahan sosial, teori evolusi perubahan sosial, teori fungsionalisme, dan teori revolusi sosial. Nah, ini adalah 4 teori utama yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada beberapa lainnya, silakan Anda cari sendiri, baca sendiri tentang teori-teori yang tidak saya sebutkan tadi. Setidaknya opat ialah Anda tahu ya, gitu kan, sehingga nanti Anda ditanya tentang teori pokok, Anda tahu. Oke? Saatnya Anda bertanya dan berkomentar. Silakan.